dia bisa baca tikus, baca tikus. Tapi ketika dihadirkan gambar tikus, dia nyebutnya itu adalah kuda. Kok bisa gitu, Mam? Nah, itu karena apa? Ya kalau aku bilang yang tadi prosesnya sebenarnya bagi orang tua nih, memang sekolah PGTK, SD itu beneran jangan disepelekan, Gitu, tapi juga jangan maksud tuh gini, jangan disepelekan, tapi tetap mengikuti ini ya, masa perkembangan anak. Maksudnya jangan sampai juga orang tua udah PGTK, anakku pengen dia baca tulis, kalau bisa di playgroup itu Enggak. Enggak, maksudnya bukan Ada ini, yang enggak. ada kayak gitu. Nah, jadi kan istilahnya gini, pengennya adalah mendahului. Jadi misalnya dulu anakku bisa loh, playgroup udah bisa baca tulis dan itu malah justru harus diwanti-wanti ada kesempatan perkembangan yang mungkin dia hilangkan atau dia yang harusnya itu berkembang. Jadi harusnya gini, kalau anak playgroup kita harus fokus pada kemampuan keseimbangan gerak, motorik kasar kita bilangnya, itu keseimbangannya dia, ketangkasannya dia dalam dia naik tangga, kemudian melewati halang rintang gitu ya, keberaniannya dia. Terus motorik halus itu ketika dia memang cukup terlatih, misalkan menjemput jadi kemarin, jangan sampai dia ini pakai supit aja ya, pakai supit itu kalau ini kan cukup sulit ya karena memang koordinasi. Tapi ada yang capit tuh modelnya. Dia bisa nggak menggerakkan capit kekuatan jari jemarinya itu? Itu tuh sebenarnya sangat penting dan itu modal dasar anak bisa menulis loh sebenarnya. Jadi kan bertahap, tidak langsung anakku harus bisa nulis, anakku harus bisa baca. Jangan-jangan tulisannya jelek gara-gara dia kurang bisa mencapit gitu ya, Say? Jangan-jangan bisa jadi fleksibilitas dia ini untuk jari jemarinya itu mungkin belum kuat, belum fleksibel gitu sih. Nah, terus yang ketiga adalah bahasa. Ini itu modal dasar kalau anak tidak terlambat di tiga ini. Itu gini deh, anakku nanti kelas 1 bisa baca nggak ya? Nanti anakku ini tulisannya rapi nggak ya? Kalau tiga ini terlampaui atau udah dilatih di playgroup TK-nya, yakin deh di kelas 1 itu nanti akan lebih mudah atau lebih cepat. Jadi misalkan kita mau ngajarin baca tulis yang serius 2 minggu aja jadi. Tetapi gini, yang disayangkan itu kadang-kadang orang tua pengennya cepet-cepet kan. Aduh, udah mau kelas 1 nih anak belum bisa baca. Aku agak ada pacu di situ, Mam. Nah, untuk adiknya itu akhirnya gini. Baca itu apa sih yang dipentingkan? Maksudnya orang tua hanya bisa bangga, istilahnya bangga. Bangga karena bisa membunyikan huruf kan sebenarnya gitu. Ya. Padahal kalau membunyikan itu kan gampang ya, karena butuh kebiasaan aja, butuh rutinitas. Yaitu 2 minggu dikebut bisa anak ini dipeletot. Ayo kamu harus bisa, ini coba sekarang semalaman bisa anak itu. Tapi yang tidak punya adalah konsepnya. Jadi misalkan ada anak, ini kejadian kenyataan ya. Bukan klien tapi aku pernah mengamati anak yang dia TKA sudah bisa baca. Dia bisa baca tikus, baca tikus. Tapi ketika dihadirkan gambar tikus, dia nyebutnya itu adalah kuda. Kok bisa gitu, Mam? Itu karena apa? Itu karena dia salah konsep. Jadi konsepnya anak belum matang. Ketika dia membaca, dia bisa baca tikus, tapi dia tidak punya konsep. Alangkah bahayanya ketika memang dia nanti membaca di kelas 1 nih ya, ada satu kalimat, tikus sedang bermain di halaman. Jangan sampai dia bayangan sini adalah kuda gitu ya. Terus kemudian dia membayangkan di halaman itu dia nggak paham halaman itu apa gitu. Terus ketika menceritakan kembali tidak sesuai. Akhirnya maknanya jadi beda. Terus dia membaca itu kan butuh alur. Yang sebenarnya kita harus menikmati bacaan. Karena kadang-kadang aku pun dulu nggak suka kalau dikasih bacaannya panjang. Sama. Aku malah nggak bisa menceritakan kembali itu apalagi pelajaran bahasa. Nah itu akhirnya berpengaruh, banyak sekali pengaruhnya yang akhirnya ketika presentasi mungkin kita kalau menerima informasi akhirnya kalau kita mengulang kembali bisa jadi salah. Ataupun bisa jadi salah itu maksudnya gini,
intinya A kita nangkepnya B. Ya, takut salah persepsi gitu kan. Nah, gitu. Itu kan sebenarnya adalah kemampuan yang sangat penting dari suatu bacaan. Jadi mengambil makna, memiliki konsep itu dulu yang dibangun. Makanya zaman dulu anakku bisa baca dan bisa nulis. Sebenarnya aku nggak bangga sih itu mah. Cuma aku konsepnya mengikuti pelajaran Indonesia kan. Kelas 1 harus bisa baca. Karena ya itu. Tapi aku untungnya, ya nggak tahu ini pembelaanku ya say. Jadi dari anakku aku leskan private membaca itu TKB. Nggak tahu ya itu menurutku memang masih kurang tepat ya, belum sepatutnya sejin apa gimana. TKB itu berarti kan umur 5-6 ya, 5-6 ya. Dikenalkan boleh. Tapi kan kalau saya khawatirnya bahwa bukan saya nggak setuju sama les ya. Jadi kalau sebenarnya adalah tuntutan orang tuanya sampai sejauh apa itu yang memang harus disesuaikan. Jangan sampai misalkan ketika orang tua anakku udah les loh ya, pokoknya nanti les sama kamu harus bisa baca ya hasilnya. Kan itu yang jadi beban. Selain ke gurunya anakku juga kan. Nah, akhirnya kalau bebannya itu dijatuhkan ke LPB atau tempat les, akhirnya siapa yang ditekan? Anak Si diancam. Nah, anak ini yang diancam kamu harus bisa nih gara-gara tuntutan dari orang. Enggak sih, alhamdulillahnya aku nggak gitu. Aku private-nya gini, Mbak, dibawa santai yang penting bisa baca. Aku gitu. Kalau anak Yang penting bisa baca. Yang penting bisa baca. Maksudnya bisa baca dalam arti gini loh, jangan dipaksa anak ini. Ikutin moodnya, maksudnya gitu loh. Karena di sekolahnya ikutin mood, jadi ikutin aja moodnya. Aku gitu sih, tapi nggak tahu sih kenyataannya gimana. Soalnya kan kadang aku tinggal pergi dinas, kadang aku pulang malam, karena lesnya sore. Jadi jarang aku ketemu. Yang penting sebenarnya adalah prosesnya itu menyenangkan. Sebenarnya itu. Jadi kalau terlepas dari nama lembaganya atau terlepas dari gurunya gitu ya. Kalau menurutku judulnya mengenalkan, silakan dikenalkan, tapi jangan ada tuntutan yang dia harus. Kata harus ini yang kita bisa telah kita aja dia anak kelas 1 ya. Sebenarnya agak worry kenapa kelas 1 akhir. Kelas 1 akhir ketika agak worry ketika ada guru-guru yang konsultasi lah. Ada beberapa anak yang memang masih belum bisa membaca lancar. Kita akan melihat rekornya sampai di mana dia nggak bisa bacanya. Kenal bentuk dulu gimana? Oh, kenal bentuk bisa Bu, dia tahu gitu. Kenal warna gimana? Oh, bisa Bu, dia gitu. Cuman dia itu masih kebalik-balik Bu. Oh, oke. Kalau kebalik-balik berarti dia sudah tahu bentuk hurufnya, cuman dia mungkin agak bingung ketika mengenali huruf konsonan dan vokal. Oke, berarti nanti di kelas 2 kita coba kita lebih amati dia. Kendalanya di mana? Apakah proses pematangan usianya yang memang dia masih butuh waktu lama, ataukah dia memang ada kendala kesulitan penangkapan bentuk atau bentuk-bentuknya gitu. Misalnya daya tangkap pemahaman kapasitas IQ-nya gitu yang kurang, atau memang cara belajarnya hanya kurang stimulasi atau seperti apa. Itu yang nanti kita kelas 2 kita review lagi ya kemampuan. Kelas 2 akhir bacanya lancar. Kelas 3 dia bisa bercerita membuat rangkaian cerita. Nah, narasi itu lebih deskriptif, lebih panjang. Itu karena dia ada proses. Beda kalau yang di TKA gitu kan, dia sudah baca. Ketika kelas 3 yang waktunya dia menuntut paragraf banyak nih, ya baca, tapi dia tidak punya rangkaian cerita, sehingga kalau jawab pertanyaan inti aja dia masih kesulitan. Menangkap inti cerita itu kesulitan. Kan kita jadi efek ya. Sangat ngefek. Ini terjadi juga kebetulan anakku juga yang anak nomor 1 dan nomor 2. Oh, dulu TK disuruh baca juga kan dulu? Nomor 1 ya karena kondisi ya. Karena kondisi waktu itu ya istilahnya aku maunya di situ gitu ya. Aku beri pilihan anakku di 3 ini yang memang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dulu. Kamu mau di mana? Pilih yang mainannya banyak di luar mainannya. Aku mau sekolah di situ karena mainannya banyak. Oke lah, yang penting kamu fun dulu. Karena fun itu adalah kunci utama sebenarnya. Kalau mereka fun pasti mereka akan masuk apapun akan dia suka. Nah, memorinya akan terkenang lebih lama kan. Oke, di sana. Tapi yang worry adalah gurunya dan
dan orang tua murid. Jadi guru dan orang tua murid itu yang membuat terprovokatif. Padahal aku tahu secara teorinya ya. Tapi ketika wali murid itu nanti anakku ini akan sekolah di sekolah yang menuntut anaknya harus sudah bisa baca di kelas 1. Karena nanti jenjangnya dia adalah sekolah unggulan, nanti SMA-nya unggulan. Aku mau gitu kan. kaget banget ya Mam. Ini aku orang tua macam apa ya? Kalau aku di situ sih begini, kayaknya kita harus mewaspadai kesejahteraan anak kita. Gitu. Itu yang jadi aku buka kunci utama aku. Anakku sejahtera nggak dengan prosesnya? Karena pengalaman belajar itu karena sepanjang hayat, menurutku. Jadi nggak usahlah buru-buru dia harus menjadi yang paling unggul, dia harus menjadi yang paling terlihat, gitu ya, untuk mencari perhatian. Gitu. Yang penting kamu enjoy, lakukanlah selama itu kamu enjoy. Itu tuh terprovokasinya adalah ketika aku ditanya wali murid, yang lain pada anaknya les, Akhirnya anakku enggak gitu. Dan kayaknya hanya anakku yang enggak les gitu kan. Terus aku jadi goyang gitu. pengen ketawa gitu ya, terus ini yang salah sebenarnya siapa sih? Tapi secara teori dia udah tahu, kamu udah tahu. Tapi kan sempet agak goyangnya karena khawatir dikala si anakku ini tahu temenku itu udah les loh, les itu apa sih gitu. Itu ada pertanyaan itu ya. Memang anakku Udah bertanya. pernah? Oh ya Allah. Anakku bertanya, les itu apa sih Ma? Oh les itu kamu seperti sekolah, tapi jam jam tambahannya itu biasanya ada yang sore, ada yang siang. Mau nggak itu kayak gitu? Sempet tak tawarin, kalaupun dia jawab mau, mungkin aku akan mencari les musik, les renang, mungkin aku akan alihkan gitu, bukan les yang baca tulis, karena aku merasa itu bukan waktumu gitu. Jadi aku waktu itu tidak mengarahkan dia seperti itu. Dia bilang, oh nggak usah lah, aku kan udah punya banyak temen di sekolah. Oh ya udah, kamu berarti main sama adikmu. Kebetulan waktu itu kan jaraknya juga agak dekat ya. Jadi main di rumah sama adiknya. Udah. TKB itu gurunya sempat boleh bilang aku, Bu anaknya belum bisa baca tulis loh. Itu rasanya aku yang manja banget, ibu ini tahu perkembangan belum tahu anak sekolahnya banyak. anak aku tahu. Belum tahu sekolah anak aku waktu itu. Apa mahal? Jangan gitu, itu belum Belum saya. tahu. Aku masih menjalani profesi. Belum bisa belum selesai. Tapi kan maksudnya kan dengar dari orang di sini loh, nggak menuntut ini. Aku udah tahu sih kalau di situ tidak menuntut untuk baca tulis. Gurunya nggak gitu kan, beda label mereka yang Enggak, dirimu. Oh aku tahu ya, memang teorinya seperti itu. Kenapa kamu nggak di situ? Duitnya Nggak ada Kan saya. pertimbangan ekonomi itu tadi. Aku tahu di situ, aku magang di situ. Jualan ada, bener terus aku makan apa dong kalau di situ ya? Habis ini nanti. Ya pengennya yang terbaik, tapi kalau tidak nututin Ya gimana jangan dong? memaksakan. Aku Jangan kan sampai kredit. utang saya. Masa ke rumah di Grand apa di KPR gitu. Bener. Aduh, ya, akhirnya situ deh. Itu sempat di situ bahwa ibu ini Bahaya. kayaknya nyamannya jangan sampai anak saya ketika memang dia nggak bisa baca tulis dibandingin dengan teman-temannya, dengan masanya dia sebenarnya masih perlu dikembangkan, akhirnya anakku disisihkan. Itu yang kekhawatiran Aku takut ya. Ya, terus habis itu di rumah pun aku pun kekhawatiranku adalah anakku ini mengalami kendala Q ya, Takutnya, itu itu keterlambatan takut. itu seberapa jauh, karena kan aku nggak ada di kelas saya. Iya. Maksudnya nggak bisa mengobservasi anaknya seperti apa. anak psikolog orang psikolog gitu ya. Kalau aku cuek banget emang. Kenapa ya anak aku? Ya udah santai nanti aja. Aku gitu. Jadi akhirnya tiap telat bicara. Oh, Gitu ya nanti aja. sepi kali rumah. Mbaknya gue juga nggak pernah aja ngomong ternyata. Biasanya kan gitu. karena aku takut ya. Akhirnya aku takut setelah 2 tahun. Setelah diantuin kok nggak ngomong-ngomong. Gitu. Terus habis itu kalau yang anakku itu Akhirnya mau lesin akhirnya. enggak, Terus. nggak lesin, cuman aku main tebak-tebakan geometri. Ini bentuk apa mas? Kubus, balok, dia bilang kotak. Ini apa mas? Segitiga. Ini apa mas? Lingkaran. Selesai, dia pasti akan bisa baca tulis. Ya udah, beneran di kelas 1 tuh. Di kelas Berarti 1. basicnya anak belum bisa baca dia yang penting tahu bentuk ya Mam ya. Iya. Nanti kalau aku punya anak ketiga tak gitu ya kan. Beres, anak ini udah nggak tahu. Terus dia pun waktu ada gambar ini deh, kan ada kayak dulu kita zamannya mencari perbedaan 2 gambar. Ya. Nah itu kan
berarti dia bisa membedakan bentuk aja terus detail, jadi anak ini bisa, cuman memang belum saatnya gitu loh. Jadi Kalau dia oke, nggak aku bisa berarti dia tepatin. punya kelainan. Kalau secara psikologi. Ya mungkin ada yang kita perlu bantu di situ. Atau bisa jadi Jadi keterlambatan. kelainannya seperti apa gitu, itu kan juga perlu kita tahu. Nah, di situ oke. Berarti anakku ini bukan terlambat, mungkin dia masih belum waktu ya. Benar di kelas 1 itu dia kelas 1 masuk sebulan udah bisa baca, terus saya dengan sendirinya aku nggak meleskan, gurunya juga nggak memberikan intens dia harus belajar, udah bisa baca. Dan setiap kali sampai kemana ya, maksudnya kalau ke Taman Safari gitu ya, dia tuh sangat tertarik riwayat harimau ini dari mana itu dia baca dulu. Kalau adiknya udah bisa baca dari TK nggak tertarik mau itu ngapain, itu tulisan harimau ya apa, nggak tertarik, pokoknya nunggu pertunjukannya aja. Kalau anakku tuh dibaca dulu, tunggu mah, aku baca ini dulu Itu baru biar aku banget, nonton Say. pertunjukannya. Biar banget, padahal dia tak lesin TKB. Ya mungkin itu, mungkin dia Udah sesuai. enggak masih sudah sesuai. Aku kan menuntut gurunya, Mbak, yang penting tuh bisa baca walaupun itu agak terlambat, yang penting dia enjoy. Nah. Mungkin gurunya saat itu membuat anakku enjoy, bisa jadi karena iya itu benar. Kalau dia di Taman Safari, apa kan anakku kalau diajak keluar negeri apa itu kan ke Disneyland ke apa, dibaca mapnya dibaca. Itu males banget ya. Mas, Bunda mau ngeliat Mickey Mouse, masa enggak? Mas, Bunda pengen lihat Minion, di mana ya areanya? Kerek, dibuka. Oh ini adiknya lihat gambar, karena kan belum bisa baca, dibuka dibeber di meja makan, kita kan diatur kafe apa kan, dan nunjuk, Mas ini Minion. Oh ya harus dibaca. Apa? Alhamdulillah anakku pinter bahasa Inggris ya, saya nggak kayak main. Dibaca sama dia. Oh Bunda di Minion ini Zaki nggak boleh main, ini soalnya dia ini ada Inggris. Semoga alhamdulillah ya Allah. Ya, sesuai maksudku anakku mudah-mudahan enjoy gitu loh. Tapi Mam, yang aku curhatkan sekarang ini adalah di daring ini pelajaran kelas 4 itu susah banget. Sudah mulai serius, banyak Aku susah, jadi aku kayak emosi berat gitu loh Mam. Jadi aku kudu gimana, sedangkan anakku kalau di sekolah alam itu perkalian nggak kayak kita dulu ya sekolah negeri kan, satu kali satu sama dengan satu, kita duduk gitu kan, kita ngapalin, akhirnya sekarang kadang lupa kan. Bener kan? Kalau di tempatnya anakku itu 1 dikali 1, jadi dibentukkan itu ya kamu tahu sendiri kan, ayam 1 di 1 kurungan ada tanda kali, di ayam sini tambah 4 dikumpulkan lagi ayam ada sekian ya. Anak-anak kan senang pelajaran kayak gitu. Kalau aku suruh ngafalin udah emosi anakku. Ya kan? Aku seenaknya bertanya, Ustaz dari kenapa anakku kalau tak suruh hafalin kok cek aneh. Tapi kalau diajarin tadi Mas diajarin Bunda sama Ustaz sama Ustazah perkalian sekian Mas sudah hafal. Ya kan? Terus kemarin kita ke SBB sekolah daring kan, gurunya juga shock kan, pelajaran apa ini? Ya, matematika jarang dipakai, benar kan? Waktu 3 bulan 4 bulan awal itu loh Mak, anakku lupa lagi Say. Ya kan? Sekarang udah lupa lagi, sekarang ada pelajaran KPK.